Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua hari ini kabarnya? Semoga kalian tetap semangat ya, dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam keadaan yang happy ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini aku tuh mau share aktivitas aku setelah belanja mingguan ya teman-teman. Jadi ini tuh aku habis belanja sayur mayur, terus juga aku beli sarapan buat anak-anak juga. Seperti biasa setiap pagi itu selalu sibuk ya teman-teman, kalian juga pastinya seperti itu. Pokoknya aktivitas ibu rumah tangga itu mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi di malam hari itu masih ada aja pekerjaannya ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua. Nah, ini sebelum aku bongkaran belanjaan aku mau ngelap-ngelap bagian dapur ya teman-teman. Ini tuh bawah kompor aku lap, kompor juga aku lap ya teman-teman. Terus juga untuk dinding dapur juga ini aku lap, karena pastinya banyak banget percikan minyak habis masak gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh dapur aku masih polosan kayak gini, masih sederhana banget, tapi aku seneng banget karena untuk kontrakan kali ini tuh ada dapurnya ya teman-teman. Ini pertama kali aku menemukan kontrakan yang ada dapurnya. Nah, ini tuh tadi aku beli sarapan buat anak-anak. Ini tadi aku beli bubur ayam 3 buat kakak Nabila, buat Mas Azza sama adik Arka ya teman-teman. Ini itu harganya 13.000. Aku beli di tempat langganan aku ya teman-teman. Nggak lupa aku juga beli kopi. Ini karena suami aku tuh setiap hari ngopi ya teman-teman, jadi aku selalu beli kopi. Terus juga aku beli cabe, beli gula merah, beli cap juga. Dan ini tuh tadi aku nemu jagung ketan atau jagung pelangi ya teman-teman. Ini tuh sebelumnya pas di Jawa tuh aku nggak pernah menemukan yang namanya jagung ketan ya teman-teman. Baru di Kalimantan ini aku menemukan jagung ketan. Nah, ini tuh dulu pas zamannya Mas Azza bayi itu aku selalu konsumsi ini ya teman-teman, karena dulu itu emang banyak banget. Sekarang udah jarang banget yang jual ya teman-teman di sini tuh. Nah, ini Mas Azza itu sambil makan puding tadi pas beli jajan pasar buat kakak Nabila, itu dia nyempil minta dibelikan jelly. Jadi ini dia sambil makan jelly, katanya tuh enak banget. Nah, ini aku juga mau refill si beras ya teman-teman. Jadi beras aku tuh udah habis. Ini kemarin aku beli yang ukuran 5 kilo. Ini tuh harganya 75.000 ya teman-teman. Ini aku baru pertama kali nyobain yang merek ini, yang ketupat kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, ini mau aku masukkan ke tempat beras. Jadi beras aku tuh udah habis dari kemarin ya teman-teman, dan ini baru sempet aku refill. Jadi aku tuh setiap bulan biasanya kalau beli beras itu 15 kilo ya teman-teman, paling sisa dikit gitu, karena emang sekarang tuh kebutuhan beras itu udah makin banyak ya teman-teman, karena anaknya juga 3. Padahal tuh kalau kayak aku sendiri tuh makan nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi untuk kebutuhan beras tuh sekarang udah meningkat, yang tadinya 10 kilo sekarang jadi 15 kilo. Nah, ini untuk kulkas mau aku geser. Ini tuh kulkasnya mau aku bersihkan gitu teman-teman dari kembang es. Jadi karena di kulkas aku tuh cuma 1 pintu, dan ini tuh emang udah agak rusak si freezernya ya teman-teman. Jadi tiap 3 hari sekali tuh aku harus membersihkan si kembang esnya gitu teman-teman. Nah, itu aku taruh situ aja biar airnya tuh nggak kemana-mana, karena bawahnya tuh kan si kayu ya teman-teman, dan nanti airnya tuh bisa ke bawah, jadi nggak melebar-melebar kemana-mana gitu.
Nah itu tadi juga aku udah masak nasi, terus selanjutnya ini aku mau nyiapin adik Arka kalian sama Mas Azza juga. Ini kakak Nabila belum pulang ya teman-teman, jadi di rumah itu cuma berdua aja, cuma adik Arka sama Mas Azza juga. Nah ini anak-anak tuh sambil nonton TV. Alhamdulillah sekarang tuh ada wifi ya teman-teman, jadi anak-anak tuh bisa leluasa gitu buat nonton TV, buat aku juga nge-YouTube. Alhamdulillah banget karena rezeki juga ya teman-teman, di sini tuh bisa pasang wifi. Dan sebelumnya tuh aku udah pernah pasang ya teman-teman di kontrakan yang dulu sebelum covid gitu, tapi pas aku pindah kontrakan tuh nggak bisa dipindah si wifi aku karena semenjak covid itu banyak banget yang daftar wifi. Akhirnya sekarang tuh kalau mau daftar wifi tuh susah ya teman-teman karena tiang ODP nya itu udah penuh. Nah ini selanjutnya aku mau beresin si baju ya teman-teman. Ini baju aku tuh udah numpuk banget karena aku tuh rajin nyuci tapi nggak rajin lipet-lipet ya teman-teman. Jadi kalau udah banyak baru aku lipetin karena emang waktu buat ngelipetin itu tuh biasanya malam hari. Nah ini untuk baju aku tuh mau aku pisahin gitu dari hangernya biar nggak susah ya teman-teman, karena kalau masih ada hangernya itu suka nyangkut-nyangkut gitu, takutnya nanti bajunya malah pada robek ya teman-teman. Jadi ini aku lepasin aja dari hangernya. Nah maaf banget ya teman-teman kalau setiap kali aku dubbing tuh pasti ada suara berisik anak-anak, entah itu suara mainan yang jatuh ataupun mainan yang ditarik-tarik. Itu karena aku tuh dubbingnya sekarang itu lebih sering siang hari ya teman-teman, dan itu anak-anak tuh udah beraktivitas, jadi kayak gini resikonya banyak banget suara yang ikut masuk. Karena kalau aku nunggu sunyi gitu nanti nggak bisa dubbing gitu ya teman-teman. Kalau dulu aku kan seringnya tuh dubbingnya tuh setiap subuh itu masih hening gitu ya teman-teman. Nah ini mau aku beresin gitu si bajunya, ini udah satu keranjang gitu ya teman-teman. Nah itu tadi juga ada suara temennya anak-anak ya teman-teman yang lagi main di sini. Pokoknya ini tuh suasananya lagi rame banget karena emang siang hari ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy nontonin video aku sampai selesai ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel aku untuk dukung channel aku dengan cara di subscribe, dan di like dan di komen serta di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah ini untuk hangernya mau aku tatain ya teman-teman. Ini aku sambil gendong sama Ade Arka. Seperti biasa Ade Arka tuh selalu minta gendong ya teman-teman setiap hari, dan itu juga ada kucing. Jadi kucingnya itu emang dari pertama kali aku kesini tuh udah sering main kesini ya teman-teman, karena aku tuh mesti nyediain makanan kucing, dan kalau ada kucing itu aku kasih makan. Jadi dia tuh sekarang stay di sini, tapi nggak aku izinin buat tidur di dalam gitu ya teman-teman. Kalau setiap sore itu pasti aku suruh keluar karena takutnya ya itu teman-teman nanti kotorannya kemana-mana. Nah ini untuk hanger aku tuh udah lumayan rapi ya teman-teman, ini tinggal dikit aja yang belum aku rapihin, nanti mau aku taruh di belakang. Nah kalau udah kayak gini tuh udah enak ya teman-teman, kalau mau lipet baju itu udah enak karena hangernya itu udah aku lepasin, dan tentunya itu baju tuh jadi nggak robek-robek gitu. Takutnya tuh anak-anak ngambil baju terus ditarik-tarik gitu jadi robek ya teman-teman. Nah aku tuh kalau lipet baju tuh emang malam hari ya teman-teman, kalau siang hari atau pagi hari tuh nggak bisa karena riweh sama anak-anak, terus pekerjaan rumah aku juga banyak. Tapi kalau untuk masalah nyuci baju itu aku tiap hari ya teman-teman.
Nah ini selanjutnya aku tuh mau ngangetin masakan aku yang kemarin. Jadi aku tuh masih punya sisa lauk udang gitu ya teman-teman, yang aku masak asam manis. Ini mau aku angetin karena suami aku tuh tadi minta di lauknya itu si udang gitu ya teman-teman. Jadi ini aku angetin aja. Nah ini kemarin tuh aku beli udang, harganya tuh 30.000 per kilo ya teman-teman. Ini udangnya ya kecil-kecil gitu, jadi lumayan gempor juga kalau mau ngupasin ya teman-teman. Kalau nggak dikupasin tuh kayak gimana gitu, kalau menurut aku nggak enak ya teman-teman kalau dimakan sama kulit-kulitnya. Nah ini untuk si udang ini aku taruh di atas buburnya. Jadi ini suami aku mau sarapan bubur juga. Nah untuk anak-anak nanti 2 aja, itu juga kadang habis kadang enggak ya teman-teman. Nah ini mau aku kasih kuahnya. Ini kuahnya enggak aku semuain ya teman-teman, nanti takutnya itu bleber-bleber gitu. Jadi ini cuma setengah aja yang aku pakai, dan suami aku tuh nggak suka pakai cabe, pakai sambel. Jadi ya kayak gini aja nanti sama kerupuk. Nah ini aku kasih kecap juga, karena bubur tuh kalau nggak dikasih kecap menurut aku kurang enak, kurang mantep gitu ya teman-teman. Nah ini untuk kerupuknya mau aku buka, mau aku taruh di atasnya gitu, tapi sebelumnya aku remes-remes gitu untuk kerupuknya. Nah alhamdulillah udah selesai. Ini mau aku kasihkan ke suami aku. Dan ini selanjutnya aku mau bikinin kopi hitam ya teman-teman, seperti biasa, karena emang suami aku tuh setiap hari ngopi ya teman-teman. Kadang tuh kopi hitam, kalau ada stok kopi rencengan ya pakai kopi rencengan, tapi sesuai requestan suami aku aja sih. Kalau suami aku lagi kepingin kopi hitam ya kopi hitam tak bikinin, kalau suami aku pingin kopi rencengan ya kopi rencengan yang aku bikinin gitu. Nah untuk takarannya itu biasanya kalau suami aku 2 sendok kopi hitam, terus 1 sendok gula pasir. Nah ini untuk airnya udah mendidih, ini mau aku tuang di gelas ya teman-teman. Ini aku pakai gelas belimbing, jadi ini tuh pas banget kalau buat bikin kopi ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya setiap kali aku bikin video dramanya seperti ini ya teman-teman, tapi jarang banget aku rekod pas anak-anak tuh rewel kayak gini. Ini ada Arka tuh dari tadi minta digendong. Nah ini selanjutnya aku tuh mau ambil si sayur, terus juga mau ambil labu kuning juga. Ini aku tuh dikasih labu kuning sama teman aku ya teman-teman, juga tahu putih juga. Terima kasih buat teman aku yang udah ngasih labu kuning sama tahunya, semoga rezekinya makin lancar, amin. Nah ini untuk si labu kuning nanti mau aku bikin kolak, dan untuk tahu putihnya nanti mau aku bikin nugget. Tapi ini sebelumnya aku mau nyiapin jajanannya di Arka dulu ya teman-teman. Ini mau aku kasihkan biar dia tuh nggak nangis, karena aku mau nyambi buat masak ya teman-teman. Kalau nggak seperti ini nanti aku nggak bisa beraktivitas. Nah ada Arka itu aku taruh di baby chair. Nah ini tuh jajanan kopean yang aku beli kemarin ya teman-teman, yang pas ada video refill gitu. Nah ini untuk tahu putihnya ini mau aku ancurin ya teman-teman. Ini aku taruh di baskom yang besar gitu. Nah untuk tahu tuh sebenarnya awet kalau airnya itu setiap hari kita ganti ya teman-teman. Jadi si airnya tuh selalu baru, itu tahunya tuh jadi awet gitu teman-teman. Nah ini untuk tahunya udah aku ancurin, ini sampai halus gitu ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan 2 telur, aku cuma pakai 2 telur aja teman-teman. Terus nanti aku kasih seasoning kayak garam, gula pasir, terus juga penyedap rasa. Ini aku aduk-aduk gitu biar tercampur rata. Pokoknya untuk bikin nugget tahu ini simple banget. Ini resep aku sendiri ya teman-teman, pokoknya asal cemplang cemplung aja. Nah ini mungkin kalian yang butuh inspirasi buat pengolahan tahu selain digoreng ataupun di sayur atau di oseng-oseng, bisa dibikin nugget kayak gini ya teman-teman, karena ini tuh enak banget, terus juga murah meriah. Dan ini mau aku kasih daun sop atau daun seledri, karena aku masih punya stok daun seledri ya teman-teman. Kemarin tuh beli 3.000 dan masih ada sisa, jadi ini aku campurin aja biar rasanya tuh makin enak dan baunya tuh tambah harum gitu ya teman-teman. Nah ini untuk pancinya ini aku taruh di atas kompor, terus aku kasih
penyaring gitu. Ini untuk panci aku itu udah meleot-meleot kayak gini ya teman-teman. Ini tuh udah lama banget dan aku tuh belum upgrade sama panci, kayak belum kepingin aja, masih enak aja buat dipakai ya teman-teman. Jadi masih pakai panci yang zaman dulu aku pakai. Ini walaupun udah meleot-meleot tapi masih enak aja dipakai ya teman-teman. Dan ini untuk tahunya udah aku kukus. Nah ini tadi tuh setelah nangis-nangis ada Arka akhirnya tertidur. Jadi tadi tuh dia sempet ketiduran gitu di baby chair. Nah ini aku pindah aja di stroller. Biasanya dia tuh nggak mau ya teman-teman kalau ditaruh di stroller gitu. Nah ini alhamdulillah untuk tahu aku tuh udah mateng. Ini tinggal mau aku potong-potong, terus nanti mau aku kasih di tepung panir ya teman-teman. Ini sebelumnya airnya aku buang dulu karena setelah dikukus tuh berair gitu ya teman-teman. Nah ini walaupun bentuknya tuh nggak terlalu cantik tapi rasanya itu enak ya teman-teman, dan pastinya masih bisa dibentuk-bentuk gitu. Harusnya tuh tadi di food kontainernya itu dikasih minyak dulu. Ini tadi aku lupa nggak tak kasih minyak, akhirnya lengket kayak gini ya teman-teman. Ini lumayan jadi banyak banget, lumayan buat cemilan anak-anak, bisa buat lauk juga. Nah ini selagi aku mau bikin nugget, aku ngambil buat ngerebus si labu kuningnya ya teman-teman. Jadi biar sacet-sacet gitu. Ini untuk labu kuningnya aku masak semua karena emang separuh aja. Terus ini untuk selanjutnya tepung panirnya aku taruh di mangkok ya teman-teman. Terus nanti untuk si tahunya ini aku balurin ke kocokan telur, baru aku taruh di tepung panir gitu. Jadi biar lengket gitu ya teman-teman, biar tepung panirnya itu bisa lengket sempurna ke tahunya. Nah ini aku ayak-ayak gitu. Nah habis ini aku juga mau jemput kakak Nabila ya teman-teman. Ini tuh udah hampir jam 11. Aku biasanya jemputnya tuh jam 10 lewat 50-an gitu. Jadi nyampe sana itu nggak terlalu lama gitu nunggunya. Terus ini untuk tahunya nggak aku goreng semua teman-teman, cuma separuh aja. Nanti sisanya aku taruh di freezer lagi biar stok buat nanti gitu. Nah ini tadi untuk tahunya udah aku balurin sama si tepung panir teman-teman. Ini mau aku goreng langsung. Ini sebelumnya minyaknya aku taruh di teflon dulu. Dan untuk si tahunya ini aku cemplungin ya teman-teman. Ini aku potong dadu aja kayak gini, ukuran sedang gitu. Ini tuh enak banget ya teman-teman kalau dimakan pakai saus ataupun dimakan langsung aja, nggak pakai saus juga enak. Nah anak-anak aku suka ya teman-teman, kemarin tuh sampai ludes gitu. Nah untuk tungku sebelah itu sebenarnya nggak bisa dipakai, jadi si kolaknya aku singkirin dulu. Nanti habis aku goreng nugget baru aku selesain buat masak si kolak kayak gitu ya teman-teman. Nah ini untuk nuggetnya mau aku balik. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu setia nontonin video aku sampai detik ini, sampai menit ini. Jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen, serta di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.